5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan demokrasi pada periode 1998 hingga sekarang. Sebelum kami memulai pembahasannya, langkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina Farhanti Daura sebagai moderator. Saya Syarul Abdullah. Saya Dewas Putra. Saya Rizky Putri. Saya Deni Kalistana Sekian. Saya Nani Oktavianta. Saya Dewi. Selanjutnya pembahasan akan dimulai oleh daftar. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau kratos berarti pemerintah. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan, perundang-undang, dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharno ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kami akan membahas tentang ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Masa demokrasi Pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru buat Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila masa reformasi. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 10. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR. Hasil pemilu tahun 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupannya demokratis antara lain 1. Keluarnya ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR Republik Indonesia nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai pada amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan amandemen keempat. Apa saja perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang? Perubahan yang terjadi ketika pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang yaitu 1. Pemilihan umum lebih demokratis. 2. Partai politik lebih mandiri. 3. Pengaturan hak asasi manusia. 4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. 5. Konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah sempurna. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Selesai sudah penjelasan kami mengenai pelaksanaan demokrasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Terima kasih telah menonton video ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.